Halo guys, konten teman duduk is back. Kali ini kita akan membahas profesi yang katanya harus kaya dulu baru bisa kerja. Kerjaan apaan ya? Iya bener, kontraktor. Kontraktor menjadi salah satu jenis bisnis yang menjanjikan guys, karena konon katanya cuannya gede. Wow, kita tanyakan langsung yang udah terjun di dunia kontraktor. Langsung aja kita undang Sinta dan Sandi. Sekarang kita ada di Teman Duduk. Udah lama kita ngomongin video ya. Video lagi. Yang kali ini bisa memberikan kalian What? warna, inspirasi, dan referensi. Kali ini kita mau wawancara profesi apa nih? Profesi yang banyak orang bilang ini adalah profesi orang-orang kaya. Waduh. Orang-orang yang Iya. yang kalau misalkan lo nggak ada privilege di dunia ini lo nggak akan bisa masuk. Yang harus punya relasi boy. Yang punya relasi dan orang-orang yang mungkin katanya apa kerjaan kontraktor? Wah, Itu kayak udah wah banget ya. wah banget. Dan gue juga pertama kali denger sama itu kayak kontraktor, gila kaya banget. Tapi apa iya sekaya itu dan apakah iya pekerjaannya semudah itu? Kita langsung undang. Ini dia SS Family. S Family. SS bersama. SS Family. Iya. Waduh. Jadi Pak bajunya udah kompak banget nih. Bajunya udah kompak. Kita Kopin. Gak ada kompak-kompak. Nggak tuan rumah sih mereka tuan rumah. Oh iya benar. Numpang gitu. Iya mereka juga punya channel YouTube loh. Namanya apa ya? Oh ya, nama YouTube-nya Sinta Febriani. Ih, jangan lupa di subscribe. Nanti lihat kita main games ya. Iya seru banget. Kita main games di situ. Nonton ya. Oke, nah Sinta tadi kita sekarang di konten teman duduk. Kita ganti dikit kali ya buat kita juga kalau pemirsa bahwa teman duduk ini adalah salah satu segmen favorit di channel Bung Branino. Kenapa? Karena kita ngebahas tentang profesi yang mungkin banyak orang yang nggak tahu dan awam. Oh. Dan kali ini kita bahas profesi apa ya? Kontraktor. Kontraktor. Tadi kita udah bahas ini di opening. Tapi bener gak sih? Ini kontraktor bener. Masa secara Enggak secakep ini kali say. keren banget ya? Ya Allah, jangan gitu nih, enggak ada apa-apanya Enggak, kita enggak ada mah. apa-apanya, bener. Iya sih. Kita tuh masih belajar. Iya sih, kan? Ini kan aku HP. Ini kan aku HP. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam dan lebih lanjut tentang profesi kontraktor, kita mau bertanya satu pertanyaan yang paling awam dan paling biasa yang sempat kita bahas di opening tadi. Apakah benar sih profesi kontraktor itu selalu berhubungan sama orang-orang kaya? Kaya. Waduh. Oke, oh. Berat banget ya, say. Kita udah bahas di opening kayak kita kayak ngebujuin gitu. Oh, Kayak benar sih. kontraktor kayak Amin ya. Amin lah. Amin sih. Ini Ya. gue yang jawab ya. Iya, oke dari Sinta dulu. Benar nggak sih? Jawab dulu. Benar apa enggak? Ya kalau dibilang itu sebenarnya untung-untungan ya. Maksudnya gini, kadang kita juga sama ya namanya kerjaan. Kalau misalnya kita berhasil, ya oke kita dapat gitu. Iya Tapi sih. terkadang juga kita juga dapat minusnya gitu. Ada up and down-nya Iya, juga nggak sih. selalu di atas terus kayak itu nggak berat say. Nyampenya tuh kayak butuh waktu itu lama dan itu tuh ada aja komplainan. Kayak misalnya nggak dapet pasir, nggak dapet apa, udah kita dimaki-maki gitu. Jadi Tapi tuh bener nggak? Harus kaya apa enggak? Bener ya tanggapan orang Iya, kenapa maksudnya? kontraktor tuh harus kaya kalau karena modalnya gede. Berarti bener harus ada duitnya. masa itu dulu lah ya. Bukan nggak harus kaya juga. Kan ada duitnya. Kaya sih. Kalau menurut Sandi gimana? Sebenarnya semua bisnis tuh sama aja. Semuanya itu kalau kalian mau bisnis itu kan ya pasti butuh modal, pasti butuh apa. Tapi kan kalau kontraktor tuh kan mungkin ya identik orang tuh ngelihat kontraktor tuh Wah, lu ngebangun enak nih. gitu. Lu Iya. wah anjir, siapa yang bikin? Lu ngebikin jalan, lu ngebikin Wah, gedung. iya. Kayaknya pandangan orang tuh kan wah, tapi orang tuh nggak tahu di belakangnya. Iya. Bisa jadi kayak gua nih, gua nggak punya modal tapi gua nyari sponsor. Kayak Iya. gitu. Investor gitu. Ya jatuhnya ya kayak investor gitu. Iya, kayak gitu. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kaya sih, kalau menurut gue sih nggak juga. Relatif sih apa ya? Relatif. Sebenarnya nggak punya duit lo Juga bisa bisa. juga, cuma lo harus
ada yang mau invest gitu. Iya. Bisa juga kan, Bisa misalnya kan apa? kontraktor kan kayak butuh modal dulu ya, misalnya dia bayar misalnya nyicil, Emang. tapi kita kan harus udah modal. Iya, gitu kan. benar. Modalnya itu harus di awal harus kencang. Oh. Mungkin pandangan orang tuh karena semua kontraktor tuh pasti butuh modal itu. Iya, Iya. makanya kenapa bilang kontraktor orang kaya pasti kayak gitu. Tuh, Tapi akhirnya karena ya. modal ya. Iya, terjawab sudah kan guys. Jadi jangan apa ya, aku juga kadang juga masih mikir kontraktor orang kaya. Ternyata di balik itu semua juga Iya. ada alasannya. Oke, terjawab. Kalau dari Sita sendiri maksudnya profesi lo tuh really kontraktor ataukah lo bekerja di bidang kontraktor tapi di bagian mana atau gimana? Gue tuh sebenarnya jujur, gue tuh sebenarnya nggak ngerti banget bagian kayak jalanan tuh kayak gimana. Oke. Gue bagian manajemennya. Berarti di kantornya dong kalau lo ya lebih Iya, fokus. gue lebih di kantor. Tapi terkadang gue kadang suka ngecek gitu. Lapangan Iya, juga. masih ke lapangan juga sih, cuma nggak terlalu sering kayak dia. Enggak, kalau Sandi bagiannya lebih ke Kalau gue lebih ke lapangan, jadi kayak misalnya ngelihat kerjaan, anggaplah gue bikin apa gitu kan, nah terus dia ini ada progres, kayak gue juga kan biasanya kan progres pembayaran nih, gue selalu kayak ngecek ini misalnya kayak kita tagihan misalnya mau nagih 30%, Oke. sesuai nggak sih sama aktual yang ada di lapangan? Oh, Gue ngecek kayak gitu. Gue kira orang kontraktor tuh pasti ngurusnya bahan bangunan gini. Itu juga diurus ya? Kalau kontraktor tuh sebenarnya tuh ada macamnya sih. Jadi ada kontraktor elevasi, ada kontraktor building. Oh. Kalau Kayak gitu. kalian Kalau gue tuh elevasi, lebih ke tanah datarannya gitu loh. Bedanya apa nih, sorry, biar Kalau gampangnya? gampangnya gini deh. Kalau ibaratkan kontraktor tuh ada dua. Kalau kalian lihat tuh kan tol tuh kan ada aspal, ada cor. Iya. Kalau Kalau contoh material yang dipakai di tol jor itu cor. Oh. Konkrit, kantor konkrit. Emang beda ya Pak kalau tor nggak cor sama enggak? Konkrit sama aspal tuh beda. Kalau aspal tuh hitam yang kalian Iya. lihat. Tapi kalau konkrit itu kalau kalian naik mobil tuh lebih berisik. Kalau bannya tuh, nah itu cor. Yang putih. Oh iya, gue tau. Iya. Itu cor. Nah, Lebih mahal yang mana Pak secara bahan? mahal sih, lebih mahal cor. corona. Karena bahannya Lebih lebih mahal, karena dia satu gini loh, kalau aspal itu yang pertama tuh lebih gampang rusak. Oh. Lebih gampang rusak. Jadi kalau misalnya kena banjir, kayak banjir tuh lebih gampang bolong. Iya, kayak gitu. iya. Makanya kebanyakan sekarang tuh berpindah alihnya ke Ke cor cor. konkrit gitu. Ih, jadi tahu ya, seru deh. Iya, Ini ya. seru banget. Iya. Cuman kalau konkrit itu mungkin karena kan di dalamnya itu ada kayak ada awareness tuh kayak besi, batang gitu, beton. Jadi lebih gitu. kuat ya Pak untuk Ya, kayak lebih kuat gitu. Tadi elevasi, kalau ntar lagi Building. Building Nah, itu- kalau building itu dia fokus, anggapnya misalnya lu bikin pabrik. Anggapnya kita ambil contoh pabrik mobil. Nah, pabrik mobil itu kan butuh lahan parkir untuk dia habis produksi mobil butuh lahan parkir. Oke. Kita yang ngerjain jalannya, parkirannya kita yang ngerjain karena kan pabrik mobil itu kan produksi sehari bisa ratusan, Oh, bulanan tuh bisa ribuan oke. gitu. Nah, kita yang ngerjain bagian parkirannya, aspalnya, cornya. Nah, ada yang building itu yang ngerjain bagian pabriknya. Oh, ini beda lagi Beda berarti. lagi kontraktornya gitu. Ya kita nggak megang bagian building. Building enggak. Dia boleh bagian ke Lebih ke bagian lokasinya. Lebih Karena sibuk. lebih ke memkon sih. Kalau gua kan jatuhnya subkon. Oh, oke. Sebelum lebih jauh, gue mau nanya nih kayak dia bisa jadi kontraktor kayak sekarang nih, perjalanannya tuh kayak gimana Iya, sih? boleh Kayak dong. dulu tuh Sedikit. apa mungkin dulu jadi mager doang atau ngeliat-liat Iya. atau kerja juga pernah gitu? Mungkin ada subscriber kita yang, kayaknya seru tuh kontraktor tuh. Iya, Pak. Apalagi dia mah paling turunan orang kaya, Nah. gitu kan netizen. Iya, harus kuliah lah, harus kayak harus Teknik sipil. Iya, jangan punya SMA atau gimana coba. Kalau lo gimana bisa Perjalanan kalian aja gitu. kontraktor? Kalau dari gue tuh waktu itu jujur gue sama suami gue tuh bukan kuliah di bidang itu. Enggak, Jadi sama sekali. emang kita tuh bidangnya beda banget sama sipil. Jadi gini, kalau di keluarga gue itu maksudnya bukan berarti kita misalnya lulusan apa, terus kita jadi kerjanya di bagian itu. Enggak. Gue tuh sekeluarga kayak beda banget jalurnya. Dan gak diwajibin ya? Iya. Terus juga mungkin kita tuh lebih belajar dari pengalaman aja sih. Oh, Menurut gue tuh pengalaman itu paling penting karena apalagi kalau misalnya kita mau belajar itu kan pasti kita dapat pengalaman Benar. yang berharga banget ya. Nah dari situlah kita benar-benar ngerintis kayak kita coba deh bikin jalanan. Waktu itu sempat kayak jalanan dulu tuh jalanan di gang-gang gitu. Oh, serius? Tapi berarti dulunya sempat kerja dulu di kontraktor juga dari keluarga dari Iya, sana. iya. Jadi kerja dulu. Jadi kita belajar dulu Oh, iya. kayak gimana sih caranya. Jadi dulu sempet kayak bokap sih jadi Iya. mandor, pengawas gitu, pengawas yang di pinggir tol itu loh. Nah itu. Kalau kalian sering lihat yang pakai kalau- rompi. Iya. Iya, itu sekalian tuh lagi pembangunan tol juga kita Iya, sini. jadi belajar dulu dari situ, terus habis itu diterapin lah ke gue.
terus ya udah akhirnya gue juga seru nih gitu, ya udah akhirnya belajar tuh bikin apa jalanan yang digang tuh. Dari situ sih mulai ngerti udah, ya. dikit-dikit mulai nih, ya udah deh kira kita seriusin, ya udah akhirnya lanjut. Jadilah bisnis keluarga ya, Iya. dan dari kakak lo. Perjalanannya nggak langsung Nggak jadi langsung. kontraktor, berarti pengalaman itu yang membawa kalian sampai jadi kontraktor yang Iya. bikin perusahaan sendiri. Iya, dan yang paling gue suka adalah kita kayak diajak belajar juga gitu loh. Iya, Kayak benar. nggak kayak tiba-tiba oke kamu harus megang ini, kamu harus jadi CEO kalau megang ini, enggak gitu. Enggak, gue bukan tipe orang yang kayak kamu udah langsung ini berat dikasih Enggak. itu. Enggak, kamu harus belajar dulu dari nol. Iya sih memang harus. Pengalaman itu berharga banget, mau dari siapapun kita harus ini belajar dari Dan pengalaman. proses lah ya. Proses itu harus. Karena yang seru tuh nikmatin prosesnya. Iya. Betul banget. Bener. Betul. Kalau kan berarti awalnya gimana kalau? Dia tuh sebenarnya dari nyewa alat berat. Gue tuh jadi sebenarnya gue sama Sinta itu sama bidangnya, cuman berbeda gimana ya? Relate aja gitu, Iya, relate. jadi gitu. Jadi kayak misalnya nih perusahaannya dia itu kan kontraktor. Nah, dia kan butuh alat berat. Nah, sedangkan kalau gue itu sewa alat beratnya. Iya. Jadi relate. Ya, jadi misalnya dia suatu waktu misalnya dia butuh alat, ya gue supply alat. Supply, Kalau iya. di gue ada, tapi kalau misalnya dia nggak butuh alat, ya gue cari rentalan sendiri gitu lah. Itu dari awalnya kayak gitu. Akhirnya nyambung. Tapi ya gue juga belajar lapangan juga, mau nggak mau kan. Terus kenapa? Berarti itu udah ada keluarga basic penyewaan alat berat itu San? Oh enggak, kalau gue enggak. sendiri. Ya. Udah dari awal cuy. Berarti dia dari awal yang nyewa, dia nyewa terus Iya, jadi gua- tahu, jadi kenal gitu. Awal mula, jadi kalau gue tuh awalnya mungkin kayak gue tuh tanpa modal sebenarnya, tapi gue minjem bank. modal. Iya. Kayak gitu, ya gue beraniin aja sih. Iya. Tapi karena gue juga nggak semata-mata gue Berani aja, ya. iya. Gue juga harus tahu lah. Iya. step-step. Lu menghitung Bisnisnya peluangnya. Bininya gimana kayak gitu. Gue sampai kayak ngegade mobil sampai taruhannya di situ. Terus akhirnya pertama dari alat kecil dulu, alat kecil yang Itu dari zaman lu kuliah apa sorry? itu dari 2000 ya zaman gue kuliah. Wih gila keren cuy kuliah minjem. Dan ditambah lagi kan dulu bokap itu sempet kayak bokap itu kan minyak ya. Nah 2010 2012. Bokap lu minyak. Itu yang jelas dong. Bokap gue kerja di minyak. Ah, kan gue yang bokap lu minyak. Bokap lu air. Nggak nyatu. Iya kan? Terus semenjak 2010 kan minyak sempat agak ngedrop kan. Iya, aku tahu. Terus bokap pun udah tua juga, dia capek dia jadi mau nggak mau ya gua ngebangunnya dari satu alat dulu, terus alhamdulillah kembang itu 2014. 2014. Berapa lama berarti sih kalian jalanin bisnis ini? Kalau gue 6 tahun, kalau dia sih udah Udah lama kan dari keluarga ya soalnya. Tahun 93. Kita belum nanya itu ya. Gue juga belum lahir. Iya. Berarti pengalamannya udah oke Itu banget. lebih oke, maksudnya dia tuh bener-bener kayak dari Kalau dia nol ya. ya, dia dari nol. Dari nol. Jadi jadi satu saat sewa dulu itu. Maksudnya lu jadi gue satu dulu nih, misalnya gue kayak lu beli apa sih alat beratnya itu? eksavator namanya. Oke. Iya, eksavator yang Itu Tapi lu gue beli yang itu? kecil, Oh. yang kecil ibaratkan tuh. Dan itu tahun lama ya itu. Itu gue tahun tua tuh. Bukan Tapi yang gue cara baru. eksavator, gue nggak baru itu beli. enggak kalau di Yang penting gini loh, gue gak ada mobil, gue punya duit berapa, yang penting gue mau punya alat gitu, kayak gitu. Dan alat tuh bisa Gue buat dapetnya cari apa? duit lagi. Gue dapetnya alat gue apa gitu. Nah jadi gue pun beli alat tuh leasing waktu itu. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, alat gue harus kerja buat ngikutin leasing. Wow. Tuh. Itu sempet berat banget sih. Wah itu Iya. gue sempet kayak ya berat banget sampai gue yang zamannya mau punya orang buat ngurusin, tapi gue ngurusin sendiri, gue sampai tidur di bedeng, gue sampai kayak tidur di kayak lu mau buang air kecil aja tuh kayak lu mesti ngelewatin apa kayak gitu, Iya, iya, iya. mau malam-malam. Jadi gimana sih proyek gitu gimana sih? Gue merinding kalau dengar ceritanya orang. Cuma dari lo kan beli itu kan, terus lo taruhnya di mana? Iya. Nah, taruhnya gua ada pool. Jadi kalau jadi nyewa juga pool gitu itu lah tuh ya. sebenarnya gua waktu itu sempet nempeng. Sempet nempeng di Ada tempat lahan teman. lah ya. Di tempat teman gue. Terus kadang kalau misalnya nih kan perusahaannya dia butuh nih alat nih satu kecil gitu. Ya udah nanti nempengnya di poolnya bokapnya gitu. Poolnya Sinta maksudnya. Ih, keren. Dari situ Dari satu, Terus terus ya. akhirnya lo punya lagi. Ya itu dari kecil. Kalau ibaratkan tuh kan di itu udah ada tingkatan misalnya alat satu, terus nanti yang paling gede lagi namanya alat 200, Oh. alat 75 kayak gitu. Nambah lagi, nambah. Ya, jadi dari alat 75 kodenya lah, kode 75 Iya, tuh alat iya. kecil gitu. Terus ada alat 200. Sekarang udah sampai punya alat berapa sekarang Pak? Sekarang alat
13. Wow. Sewa-sewain ya sekarang ya? Ya itu sewa, Oke. fokusnya sewa sih. Wow. Tapi walaupun bukan dari kontraktor keluarganya Sinta, boleh yang lain nyewa gitu. Oh boleh. Boleh. Kamu pembuka lebar. Tapi mungkin Sinta kan bilang ya, kamu kan suami aku, prioritas loh. Ya tapi kan soalnya kalau udah disewain lagi nggak bisa Iya. narik Iya, lagi. Gak kan? bisa, kontrak kan. Iya, Kalau kontrak 3 bulan di luar ya gua harus kelarin dan 3 bulan. Tapi kalau misalkan ada kerusakan gitu lo yang Iya. nanggung atau Itu nggak kayak mobil ya Pak ya? Lo kayak sewa mobil aja. Iya, kayak siapa? Oh, berarti ada Kalian nyewa mobil, kalian bawa sendiri. Tapi kalau alat itu ada supir, ibaratkan supir lah kalau di mobil tuh, operator. Ada operatornya sendiri dari gue gitu. Tapi kalau rusak ya gue yang benerin. Pak, sorry, gue potong lagi. Kenapa lo dulu tertarik sama alat-alat berat ini? Apa yang bikin lo kayak, oh kayak ini? Ini peluang besar Peluang gitu. bisnis. Gimana? Jadi gini, awal mulanya tuh intinya kan kontraktor ya. Mm-mm. Kontraktor itu menurut gue itu nggak bakal mati sampai kapanpun. Iya sih. Semua lo mau bikin, ibaratkan Akan gini, butuh. akan butuh. Kontraktor tuh bakal dibutuhin. Kok gue nggak pernah kapan. mikir gitu ya? Soalnya kayak kalian sebenarnya kayak bisnis, misalnya kayak Makanan. bisnis apa makanan, itu makanan tuh semua orang tuh pasti butuh gitu. Nah sama kayak kontraktor, jalan jelek, kayak misalnya di jalan tol mana jelek, gak mungkin nggak dibenerin, pasti dibenerinnya. Jalan yang udah ada aja masih butuh gitu. Gue bisnis kontraktor deh. Iya. Pengen anak. Pengen. Maksudnya itu kenapa sih kalau bisa tercetus pemikiran itu? Apa karena ada teman lo yang? Karena pikiran gue, jadi itu sih, bokap gue minyak. Nah bokap gue tuh kerja tuh jauh buat itu di Papua, kan pengeboran minyak kan di situ kan Papua, di Serang, di Aceh, di mana. Nah kebetulan kamu kalau mau kerja cari itu yang berkaitan dengan pembangunan. Oh, jadi saran dari bokap lo kayak gitu? Saran dari bokap gue gitu berkaitan Oke. dengan pembangunan. Nah kebetulan gue ketemu Sinta kan tuh 2012. Nah. 2012 ketemu Sinta, itu gue belum apa-apa tuh, belum jadi apa. Maksudnya gue belum buka alat, belum apa, belum beli alat segala macam. Terus ketemu Sinta, dia kontraktor. Wah. Nah, gue sambil ngobrol, kalau gue ada obrolan sama Sinta tuh berkaitan dengan kontraktor, dan di situ gue ngait-ngaitin juga. Oh iya, sama-sama pekerjaan pembangunan, minyak pembangunan kan. Iya, pasti. Sedangkan bokapnya Sinta juga sama Sintanya juga nih ke arah Pembangunan pembangunan juga, iya, ya. gitu pembangunan juga, tapi beda ini aja, beda Iya. jalur aja gitu. Terus gue kayak ternyata sebenarnya nggak jauh beda gitu. Itu kan sampai nge-branding diri kayak gitu. Iya, gokil sih. Itu lo gimana pas lo? Itu udah pacaran belum kalian? Pas lo apa yang ngadain Itu BBKB? aku baru ganti mobil ya. Iya, Gue Lu support nggak waktu itu apa? Jangan dia takut, gak apa-apa masih. Waktu awal-awal tuh gini, enggak, kalau gue malah support karena gini, kalau gue tuh percaya kalau misalnya kita mau bikin bisnis tuh gue percaya banget kalau kita harus berani. Karena kalau kita nggak berani, Tapi harus ada ya udah, perhitungan. Iya. iya tetap harus ada Iya. perhitungan ya. Cuma kita udah berani aja dulu. Berarti dia berdua tuh relate banget. Kan kayak nyambung lah. Nyambung. Mau jodoh sih kayaknya juga, jodoh juga. Kalau boleh tahu, project paling besar yang kalian pernah dapat Iya, tolong paling besar atau yang paling nominalnya menurut kamu? Iya, Nominal boleh ya, kenal sama boleh. kayak project apa tuh, bikin apa tuh? Tahu dikit aja yang mana nominal paling gede. Nominal. TTM nggak apa MM? Mau yang PT. Nggak ada PT sih. Kalau MM. yang PT modalnya juga belum cukup. Iya Iya, sih, betul. bener sih. Alhamdulillah sih Pernah. kita Lagi nyampe jalan sih pernah. sekarang lagi jalan. Lagi jalan. Jalan. Tapi ini kalau gue Nah, sebutin gitu. ini bukan berarti gue dapet bersih segitu Iya, ya. iya. Ya. Kontrak. Nilai Iya. proyeknya. Nilai Nilai kontraknya ya. kontrak. Ratusan M. Tapi itu bukan berarti kita langsung Dapat untung segitu berapa. enggak? Iyalah, pasti bertahap kan. Itu project kalian berdua pure Perusahaan. atau Iya, Perusahaan. perusahaan. Iya, sampai kan gua kan ada sewa alat berat waktu itu di Jogja misalnya, kan ada pembangunan bandara baru tuh. Gimana bawanya? Nah, pakai itu Order. namanya. Nama serve order. Nah, sampai orang kantor tuh bilang, tolong alat yang lagi di luar balikin. Wah. Iya, buat proyek ini gitu loh, buat proyek yang besar ini. Gitu. Karena kalau sampai fatal salah itu Wah. abis deh. Kita pernah pusing banget ya. Itu kita nggak proyek udah berjalan, sedangkan modal kita udah habis. Waduh. Waduh, Itu cuy. iya, Sedangkan iya. tahap kamu buruan! Itu yang di sana belum digelar, itu makan belum digelar. Satu lagi proyek yang udah pernah lo bikin, gue kayak seneng gitu kenal orang yang bikin sesuatu. Iya. Yang lu semua tahu aja. Iya, Iya, kita semua apa, tahu apa, gitu. apa.